Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, kembali kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, maka setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Jadi karena tidak mempelajari Al-Quran, atau bahkan mereka setelah tahu Quran itu benar malah menjadi kufur, maka dia akan semakin mudah dalam berbuat dosa. Maka ada satu nasihat dari Imam Ibnu Qayyim, seingat saya betul Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, "Falau aliman nasu ma fi qiraatil Qur'an." Andaikan manusia tahu mengenai keutamaan rahasia dalam membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, bitadabbur, lantas walu biha, sungguh mereka akan menyibukkan diri dengannya Al-Quran itu an kulli ma siwahuma, dari yang lain. Jadi ini memang kelasnya sudah tadabbur itu kalau kita belum bisa bahasa Arab ya tentu membaca tafsir. Nah, kalau tadabbur itu prinsipnya menguatkan iman, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang dulu pada zaman Nabi itu belum terungkap, baru terungkap di zaman modern. Bahkan istilah-istilah belum dikenal pada waktu itu. Di dalam surat Qiyamah, Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah wala qadirina ala an nusawwiya bananah. Nah, di ayat yang ketiga itu Allah menceritakan apakah mereka heran, mereka tidak percaya bahwa Allah maksudnya tidak bisa mengumpulkan, menyusun kembali dengan sempurna idhamah, tulang belulang. Jadi kan ketika diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia setelah mati, nanti di hari kiamat kemudian mereka dihidupkan kembali, kemudian diminta pertanggungjawaban, mereka akan mengatakan, masa kita akan dihidupkan kembali padahal kita sudah berupa tulang belulang. Nah, itu tadi. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, apakah manusia menyangka kami tidak bisa menyusun kembali tulang belulang yang sudah berserakan. Nah, jawaban Allah bukan hanya tulang belulang, jangankan tulang belulang, bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bahkan kami sanggup menyusun kembali ujung-ujung jari. Karena waktu itu belum ada istilah sidik jari. Sidik jari itu ditemukan sudah di zaman modern. Kalau terjemahnya hanya ujung-ujung jari. Tapi dalam terjemah modern itu bukan hanya ujung jari tetapi sidik jari. Jangankan tulang belulang, sidik jari saja bisa kami susun secara sempurna. Nah, itu tadabbur di situ. Dulu belum dikenal istilah sidik jari itu, karena ternyata dalam ilmu modern, sidik jari itu antara satu orang dengan yang lain tidak ada yang berbeda, padahal miliatan manusia. Nah, itu saja bisa disusun kembali dengan sempurna oleh Allah. Nah, apalagi tulang belulang yang masih ada. Nah, itu jadi itu bagian dari tadabbur, jadi merenungi isi kandungan Al-Qur'an. Banyak, jadi dalam Al-Quran banyak yang pada zaman Nabi waktu itu belum terungkap, baru terungkap ketika di zaman modern. Seperti penciptaan manusia yang dari bertemunya sperma dan sel telur kemudian berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian disusunlah tulang belulang, kemudian ditutup dengan daging, kemudian menjadilah tulang yang sempurna. Dari mana Rasulullah tahu penciptaan manusia di dalam rahim seperti itu? Nah, waktu itu ada seorang dokter dari Kanada yang namanya Kit Moore. Ini dalam diskusi keislaman sangat banyak, dengan putar di internet sangat banyak. Waktu itu Dr. Kit Moore ini
seorang ahli anatomi tubuh. Nah, suatu saat beliau mendapatkan terjemahan Al-Quran. Nah, begitu mendapatkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, nah, beliau sangat terheran luar biasa. Komentarnya cuma satu, tidak mungkin Al-Quran ini buatan manusia, karena waktu itu 1400 tahun yang lalu belum ada ilmu-ilmu modern, belum ada mikroskop. Kok Muhammad sudah tahu penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Nah, karena apa? Karena beliau dalam penelitiannya itu lama, penelitiannya lama, di perubahan dari sperma akhirnya menjadi janin itu. Nah, beliau penelitiannya sangat lama, nah, sampai akhirnya ada urutan-urutannya itu. Nah, begitu beliau sudah selesai penelitiannya, nah, kemudian mendapatkan terjemah Al-Quran. Nah, beliau terkejut luar biasa, meneliti bertahun-tahun, oh ternyata di dalam Al-Quran sudah ada. Nah, ini adalah bagian dari tadabbur. Nah, ini tentunya kita banyak tentang kemujiatan Al-Quran yang pada zaman Nabi belum terungkap, nah, baru terungkap di zaman modern ini sangat banyak. Sangat banyak, saya kumpulkan. Seperti ceritanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya gunung itu berwarna-warni. Padahal di Arab waktu itu, di Arab itu gunung ya hanya gunung batu hitam. Mungkin yang ada kemerah-merahan, mungkin Uhud, hanya disebut Jabal Ahmar karena warnanya agak kemerah-merahan. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan gunung itu berwarna-warni. Gunung Pelangi. Nah, di sini di dalam surat Fatir. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada yang garis-garis putih, ada yang merah beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Nah, kalau di Arab ya rata-rata gunung itu hitam, karena gunung batu. Kalau di sini kan hijau, karena banyak pohon-pohonan. Tapi kalau di Arab hanya hitam karena batu. Nah, ternyata Gunung Pelangi, nah, ini ada di Cina. Nah, di sini. Ini gunung, ini bukan lukisan, ini foto. Jangan nyari di internet banyak. Ini Gunung Pelangi di Guangzhou, di Cina. Rasulullah belum pernah ke Cina. Dari mana Rasulullah tahu di Cina ada gunung seperti ini kalau bukan wahyu? Nah, seperti itu. Jadi banyak keajaiban-keajaiban Al-Quran, nah, baru terungkap pada zaman modern. Nah, ini bagian dari tadabbur Al-Quran. Jadi semakin mengokohkan iman kita kalau kita tadabbur. Nah, kemudian membaca Al-Quran, nah, di sana ada keutamaan tersendiri. Membaca, kita mungkin belum bisa mentadaburi secara langsung. Kalau kita membaca pun di sana meskipun tidak tahu artinya, nah, di sana juga ada fadilah yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata bahwasanya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka setiap huruf itu ada kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan setiap satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, aku alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu sudah 3 huruf. 3 huruf kali 10, sudah 30 kebaikan. Nah, ini keutamaan membaca Al-Quran meskipun kita tidak paham. Karena membaca Al-Quran itu memang berbeda dengan membaca buku yang lain. Karena Al-Quran itu memang wahyu Allah. Membaca pun meskipun kita tidak memahami artinya, nah,
itu bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan hati. Kemudian di antara fadilah yang lain, meskipun banyak, ini hanya 2 hadis saja yang kebetulan sempat saya copy di sini. Hadis yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili. Kala telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena Al-Quran itu dengan bacaannya ya'ti akan datang syafi'an, untuk memberi syafaat bagi yang membacanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, li syaqibihi, bagi yang membacanya ataupun yang mengamalkannya. Jadi membaca Al-Quran, di antara fadilahnya adalah nanti akan menjadi syafaat. Ini monggo yang sudah hafal, sebagian hafal ya dibaca, tidak harus melihat mushaf. Yang belum hafal ya melihat mushaf. Nah demikian, ada 2 pertanyaan. Kemudian lanjut ya, kita lanjutkan tentang fikih Ramadan. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi Al-Quran memang Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan ya, itu khatam Al-Quran, bukan hanya sekali, karena pada bulan Ramadan itu Rasulullah bacaannya disimak oleh malaikat Jibril. Di hafalannya masih sempurna tidak. Jadi setiap Ramadan Rasulullah itu bacaannya disimak oleh Jibril. Nah itu untuk apa? Untuk ngecek bacaannya masih benar atau tidak. Nah, maka kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan di sini. Orang yang mendapat keringanan boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Dalam ayatnya Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam safar, maka gantilah di hari yang lain. Di orang yang sakit, orang yang safar, nah itu mendapat rukhsah. Batasannya apa? Nah ini yang sering menjadi perdebatan. Tapi dalam ayat lanjutannya, masih Al-Baqarah 184 di akhir ayat, ketika sakit atau safar tapi masih kuat berpuasa, wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah ini jadi meskipun sakit tapi masih kuat puasa, maka puasa lebih baik. Safar tapi masih kuat puasa, puasa lebih baik. Nah begitu. Ukurannya apa? Nah di sini ukurannya apa? Tidak ada ukuran yang pasti dari Rasulullah. Masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Saya merasa kuat, yang lain tidak kuat, ya silahkan. Maka Rasulullah bersabda di sini. Oh hadisnya tidak urut. Nah ini dari Anas bin Malik qala, kunna nusafiru, kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, falam ya'ib as-shaim alal muftir, yang puasa jangan mencela yang berbuka. Walal muftiru alal shaim, demikian juga yang berbuka jangan mencela yang berpuasa. Karena ukurannya beda, umpamanya ke Surabaya naik bis satu rombongan, ada yang kuat, ada yang tidak. Yang satunya suka mabuk, baru sekian perjalanan sudah mumet, nah, tidak kuat, kemudian berbuka silahkan. Tapi yang lain merasa sehat ya teruskan puasanya. Tapi bagi yang memang tidak kuat ya batalkan.
Tapi bagi yang kuat teruskan. Nah, begitu. Maka Nabi bersabda, yang berpuasa jangan mencela yang berbuka, demikian juga yang berbuka jangan mencela yang berpuasa. Masing-masing orang berbeda kondisi fisiknya. Jadi tidak ada keterangan. Kembali kepada diri masing-masing. Tapi ketika memang tidak kuat, nah, maka sebaiknya berbuka. Nah, ketika musafir itu bukan berarti saya besok mau ke Jakarta. Besok aku tidak puasa, tidak begitu. Yang ditontonkan Nabi tidak begitu. Jadi Nabi ketika perjalanan itu masih niat puasa. Tapi begitu di tengah jalan tidak kuat, baru berbuka. Nah itu kalau musafir. Jadi ketika musafir tidak begitu mau berangkat sudah tidak puasa. Tapi kalau musafir tetap niat puasa di tengah jalan tidak kuat, nah baru berbuka. Nah ceritanya di sini ada hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar dari Madinah amal fathi ila Mekah. Jadi Nabi menuju Mekah pada peristiwa Fathu Mekah itu pada bulan Ramadan, fi Ramadan. Ya, Nabi berangkat dari Madinah ketika mau menaklukkan Mekah itu berangkatnya pada bulan Ramadan. Fasoma, Nabi puasa. Kata balagha qura al-ghamim, sehingga Nabi sampai pada suatu tempat namanya qura al-ghamim. Fasoman nas, orang-orang pun masih berpuasa. Jadi karena Rasulullah berpuasa, para sahabat pun puasa. Nah, di saat itu Nabi sudah merasa lelah melihat para sahabat juga lelah. Summa da'a biqadahin min ma'in. Kemudian Nabi meminta satu wadah air. Kalau bahasa kita sekarang ya ceret, wadah air. Farafa'ahu, kemudian Nabi mengangkatnya. Hatta nadharon nas ilaih, sehingga orang-orang melihat. Summa syariba, kemudian Nabi meminum. Memberitahukan kepada sahabat kalau Nabi membatalkan puasa. Maka orang-orang pun ikut berbuka. Nah, karena sudah kondisi sangat lelah, capek, padahal ini mau perang kondisi lemes ya, musuhnya tidak takut. Nah, kemudian orang-orang pun ikut minum. Nah, kemudian faqilalahu pada zalika. Kemudian Nabi diberitahu, wahai Nabi, sebagian orang masih puasa. Faqala, maka Nabi bersabda, ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang membangkang. Jadi Nabi saja sudah tidak kuat, maka seharusnya berbuka. Jadi karena kondisi sudah sangat lelah, maka Nabi pun memerintahkan untuk berbuka. Jadi kalau sudah memang sangat lelah, memang tidak kuat, maka sebaiknya berbuka. Berikutnya, jadi prinsipnya kalau kuat berpuasa, tidak kuat berpuasa ya batalkan. Kalau sakit, itu ukurannya masing-masing orang. Masih niat puasa, pengen puasa tapi jam 10 kok sudah sangat lelah, maka segera berbuka, malah membahayakan diri, maka itu pun juga tidak boleh. Nah, kemudian juga yang mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau yang sakit tapi masih mungkin sembuh, diganti di hari yang lain. Yang safar diganti di lain. Tapi safar kuat, berpuasa lebih baik. Kenapa berpuasa lebih baik? Nah, berbeda dengan rukhsah ketika sholat. Ketika sholat dalam safar itu ya sudah jamak qashar, selesai. Lebih baik diambil kalau sholat. Karena kalau sholat itu orang begitu sudah jamak qashar, sudah tidak punya tanggungan. Tapi kalau puasa, sekarang tidak puasa, tapi masih punya tanggungan di hari yang lain untuk mengganti. Berpuasa sendiri tentu lebih berat. Nah itu maka
juga di bulan yang lain, tidak di bulan puasa. Nah, maka ketika masih kuat puasa, nah di akhir Al-Baqarah tadi 184, jika kamu masih kuat, nah maka berpuasa lebih baik. Nah, maka berbeda dengan rukhsah ketika sholat, ketika safar. Nah, maka kalau dalam riwayat Nabi kalau safar ya kebiasaan beliau ya jamak sekaligus qashar. Nah, begitu jamak qashar, nah sudah tidak ada beban. Nah, bagi yang sakit atau safar itu ada kewajiban untuk mengqadha di hari yang lain. Nah, kemudian di dalam ayat lanjutannya wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, maka baginya membayar fidyah yang diberikan kepada orang-orang miskin. Fidyah waktu itu satu mud kurma, satu mud itu satu genggam. Kalau sekarang dikonversikan ke gram, nah itu kurang lebih setengah kilo. Ada yang menggenapkan 6 on. Nah, monggo lah, ringan, cuma setengah kilo. Kalau beras setengah kilo ya 6.000 atau 7.000 lah, itu sudah paling bagus. Dari itu kan memang sangat kecil. Lebih ringan daripada zakatul fitri. Nah, kenapa kok ringan? Karena yang mendapat halangan itu bukan hanya orang kaya, Bagi orang kaya setengah mud itu ya ringan banget. Tapi bagi orang yang miskin, orang yang ya kekurangan, setengah kilo itu juga tentu mungkin berat. Nah, maka yang membayar fidyah ini betul-betul orang-orang yang betul-betul mendapat satu halangan. Nah, siapa saja di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci siapa saja yang boleh membayar fidyah itu, tetapi prinsipnya ketika memang sudah betul-betul berat untuk menjalankan puasa, misalnya orang yang sudah usia sangat lanjut atau sakit menahun yang tidak mungkin sembuh, yang sangat tergantung dengan obat, nah, itu boleh. Menurut dokter, nah, ini tidak bagus kalau puasa. Nah, kalau amannya ya tanya ke dokter. Kemudian wanita yang hamil juga yang menyusui. Kalau ini ada hadisnya, wanita yang hamil atau menyusui, kalau itu ada hadisnya. Nah, di sini hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla," sesungguhnya Allah azza wa jalla, "wada'a anil musafir as-saumah," menggugurkan bagi orang yang musafir puasa. Tidak wajib puasa bagi musafir, tapi diganti di hari yang lain. Wasat ras-shalah, dan separuh salat bagi yang musafir, boleh dikosor. Wa anil hamil, dan bagi orang yang hamil, wal murdi as-shaum, dan Allah juga menggugurkan kewajiban bagi orang yang hamil, juga orang yang menyusui berpuasa. Itu ini. Jadi kalau yang hamil, yang menyusui tidak wajib berpuasa. Nah, karena termasuk orang yang berat berpuasa, maka membayar fidyah. Gantinya membayar fidyah. Tapi kalau musafir diganti di hari yang lain. Salat separuh, nah, boleh dikosor. Nah, begitu. Hadis yang lain sama ini, belum ada terjemahnya aja. Dari Nafi, cuma sumbernya berbeda. Dari Nafi, bahwasanya Ibnu Umar, ini cerita dari sahabat Ibnu Umar. Dia ditanya mengenai wanita yang hamil kalau khawatir akan anaknya. Nah, maka sama tadi dia memberi makan orang miskin. Maka nakuli yaumin miskinan muddan, satu mud. Dia memberi makan setiap hari, ia tidak puasa satu mud dari makanan pokok. Kalau di sana ya kurma, ya kalau di sini ya beras kayak kintok. Nah, di sana kintok. Nah, jamaah rahimakumullah, nah sering menjadi pertanyaan, saya juga beberapa kali ditanya. Jadi orang yang hamil atau menyusui itu berapa
hari atau mungkin berapa Ramadan boleh tidak puasa dengan membayar fidyah. Ada yang berpendapat orang yang menyusui hamil biasanya akan terus menyusui. Ada yang berpendapat itu boleh membayar fidyahnya hanya 1 tahun ya. Pokoknya tahun ini sudah membayar fidyah, tahun berikutnya sudah tidak boleh membayar fidyah. Kemudian saya jawab, itu hanya pendapat. Hanya pendapat. Tapi kalau kembali kepada nas, selama dia berat, wa alal ladzina yutiqunahu, kembali kepada ayat Al-Qur'an, selama dia berat menjalankan puasa karena hamil atau menyusui, maka selama itu pula dia boleh membayar fidyah, karena hamil menyusui masanya kan panjang kan. Tahun ini mungkin hamil, puasa menurut dokter tidak bagus karena pengaruh dengan janin. Tahun berikutnya kan otomatis biasanya menyusui kan. Nah, maka tetap boleh membayar fidyah. Jadi tidak ada batasan. Selama dia secara medis tidak bagus berpuasa karena pengaruh dengan janin atau anaknya, maka selama itu dia boleh membayar fidyah. Tahun ini menyusui, tahun depan mungkin masih menyusui, tahun berikutnya kok hamil lagi mamanya. Nah, selama dia hamil, dia boleh membayar fidyah. Nah, karena kembali kepada ayat tadi, wa alal ladzina yutiqunahu. Selama dia berat menjalankan puasa, maka dia boleh membayar fidyah. Nah, demikian untuk sementara. Nah, insya Allah besok akan kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang memang berat menjalankan puasa, boleh membayar fidyah. Bagi orang yang sakit tetapi dia masih kuat puasa, maka berpuasa lebih baik. Demikian juga bagi yang musafir, meskipun musafir dia juga kuat berpuasa, maka berpuasa itu lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.